perkataan ahli hikmah mengingatkan bahwa apabila harta seseorang hilang digunakan berjuang di jalan Allah, maka tidak ada yang hilang kecuali harta itu sendiri. Apabila kesehatan seseorang telah hilang, maka tidak berguna lagi apa yang ia miliki. Dan apabila akhlak seseorang telah hilang, maka hilanglah semuanya. Maka dalam suasana seperti ini, upaya bersama untuk menata iman, berbagi karunia, apa yang namanya tolong menolong, bersedekah, berbagi kegiatan, mengatasi kesulitan, semuanya itu harus lebih dikedepankan, diutamakan tentang akhlak, sehingga ada rasa pertanggungjawaban di hadapan Allah, di hadapan manusia, di hadapan alam semesta, di tengah lingkungan kita. Maka dari itu upaya-upaya bersama untuk mengingatkan kembali, berbenah kepada upaya membenahi diri, berbagi bersama orang lain tadi, kita tidak bisa meremehkan kepada saudara-saudara kita yang memang batas kemampuannya untuk berbagi itu sangat relatif sedikit. Tapi ada saudara-saudara kita yang mungkin dalam jumlah yang besar, ratusan ribu, puluhan, bahkan jutaan. Kita aturkan terima kasih jazakumullah pada mereka yang bisa dan sadar diri karena hakikatnya itu yang ia miliki. Bagi yang bisanya dalam kapasitas yang sangat relatif sedikit, tidak perlu berkecil hati. Kalau memang benar ikhlas karena Allah, Rasulullah mengingatkan, ittaqun naro walau bisiki tamratin. Takutlah kalian dari api neraka walaupun hanya dengan menyedekahkan sebelah biji kurma. Masya Allah. Maka ada gambaran seperti ini. Rasulullah memberikan kabar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1417 ini. Jangan merasa berkecil hati kalau memang kapasitas kemampuannya yang masih belum bisa banyak. Perasaan memerangi malu, memerangi belum pantas dan sebagainya itu bagian dari perjuangan melawan diri kita. Begitu juga yang sudah bisa banyak, besar, jangan sampai tercerabut niat yang ikhlas semata karena Allah. Ini tentu akhlak yang perlu dikedepankan, termasuk bagaimana membangun komunikasi antara yang menerima, memberi, dan pada akhirnya bisa sampai kepada kemaslahatan yang seluas-luasnya. Di suasana pagi ada orang yang berpagi-pagi sudah bersedekah, ada yang mungkin di sore harinya. Maka hadis yang lain mengingatkan, mamin yaumin yusbihu al-ibadu fihi ila malakani yanzilani fayaqulu akaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidaklah pada suatu hari di mana seseorang hamba memasuki waktu pagi, melainkan pasti ada dua malaikat yang turun. Salah satunya mengatakan atau berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang malaikat yang satunya, yang lain berkata atau berdoa, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang beli. Ini mengingatkan, menanyakan pada diri kita masing-masing, kita jangan sampai terkena doanya malaikat yang kedua tadi. Mudah-mudahan terkena doanya malaikat yang pertama, diberkahi,
hartanya, diberkahi umurnya di berbagai tempat, diberkahi kegiatannya, aktivitasnya, dengan tambah-tambah kebaikan di mana-mana. Dalam penjelasan yang lain diingatkan, ittaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku tima'ahum wastahallu maharimahum. Takutlah dari kikir, karena sesungguhnya kikir telah menghancurkan umat sebelum kamu, yang membawa mereka kepada pertumpahan darah dan menghalalkan keharaman mereka. Masya Allah. Maka Aisyah sebagai contoh yang luar biasa ketika dikabarkan ini, ya begitu bersedekah, bahkan ketika menyembelih kambing disedekahkan di tengah suasana sulit, di tengah suasana kehidupan yang mungkin tidak mengizinkan, tapi ya bisa bersedekah, bahkan yang digunakan untuk ahli keluarganya atau dirinya hanya tinggal kaki kambingnya, dalam bahasa kita kikirnya. Bakia kulluha ila katifaha, semuanya masih tetap ada kecuali kaki depannya. Apa ini kalimat ini? Disabdakan kepada Aisyah ketika beliau bertanya kepadanya tentang apa yang masih tersisa dari kambing yang disembelih. Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali kaki depannya. Maksudnya kambing itu telah disedekahkan semuanya dan tidak tersisa dari dagingnya kecuali kaki depannya. Jadi upaya-upaya orang-orang soleh-solehah yang mendahului atau yang terdahulu di kalangan kita masih jauh dari mereka. Maka karena mereka keimanannya, akhlaknya begitu luhur, yakin man tasaddaqo bi adlin tamratin min kasbi tayyibin wala yaqbalullahu illa tayyib wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi akatukum faluwahu hatta takuna mithlal jabali. Barang siapa yang bersedekah senilai sebiji kurma dari usaha yang baik, sedang Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang dari kamu mengembangkan modalnya sampai menjadi seperti gunung. Gambaran seperti ini meneguhkan kita bahwa di tengah-tengah kehidupan ini ada yang dulu hanya biji yang sangat kecil ditanam di musim hujan, lalu tumbuh, berkembang, dan akhirnya berbuah begitu banyak. Contoh-contoh di lingkungan kita ada pohon rambutan dan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang lain. Itu kuasanya Allah. Begitu juga suasana yang kecil yang menggemparkan, termasuk saat ini COVID-19 atau Corona itu. Masya Allah, apabila Allah datangkan, siapa yang bisa menghadang? Itu hanya semata-mata karena pertolongan Allah. Mudah-mudahan bukti-bukti kemurahan Allah dan bukti-bukti ayat-ayat tentang bahayanya ketika kita tidak taat, kita tidak menjaga iman, akhlak, amal soleh, ini menjadi pelajaran buat kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu kita tidak saklek kepada pemberian-pemberian berupa zakat, infak, sedekah, tapi bagaimana untuk namanya hadiah, saling menghadiahi, saling menghormati, menghargai karya orang lain, bukan sekadar menuntut karya-karya kita harus dihargai orang lain, tapi bagaimana ini bisa berkembang di tengah-tengah kita, merasa senang dengan satu sama lain karena rasa kehangatan, tidak adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
Demikian akhirnya tumbuh sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial karena akhlak dan budi pekerti, kemurahan di antara kita. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.